wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sunati Cika Putri dengan NIM 22842034. Di sini saya akan membacakan hasil literasi saya, di mana ini merupakan tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Willy Sukmanugraha. Nah, baik teman-teman, jadi di pekan kedua ini saya membaca buku Profil Tokoh-Tokoh Garut yang ditulis oleh Bapak Usep Romli, di mana buku ini menceritakan tentang tokoh-tokoh yang telah mengharumkan nama baik Garut, baik dalam berbagai bidang profesi seperti tokoh sastra, terus ada politik, seni budaya, cendekia, bahkan agama hingga ke tokoh olahraga. Nah, contohnya seperti tokoh sastra itu ada Raden Ayu Lasminingrat, Kiai Haji Hasan Mustafa, kemudian Raden Haji Muhammad Musa. Lalu di bidang perjuangan atau di tokoh perjuangan yaitu yang terkenalnya adalah Kiai Haji Badruzaman, yang dimana beliau merupakan tokoh atau pemimpin pesantren Al-Biru yang berada di Kabupaten Garut di Tarogong. Kemudian dari tokoh militernya ada Mas Hudi, dan dari tokoh agama yang terkenalnya itu adalah Jujun Junaidi. Dari tokoh cendekianya yaitu adalah Profesor Dr. Subur. Nah, lalu dari tokoh politiknya yang terkenal yaitu adalah Rieke Diah Pitaloka, di mana beliau juga merupakan sebagai seorang penyanyi. Untuk di tokoh seni budaya banyak sekali yang berasal dari Garut, seperti ada Mulan Jamila, kemudian Kang Epi Kusnandar, ada Gita Gutawa, lalu ada Resti yang berperan sebagai pencopet di Preman Pensiun. Nah, selain itu ada Bapak Aom Kusmana dan juga Nano Suratno yang dikenal sebagai pelawak. Lalu saya akan menceritakan satu kisah yang secara mendetail mengenai Raden Ayu Lasminingrat, di mana beliau merupakan kelahiran Garut pada tahun 1843. Nah, beliau itu merupakan putra sulung dari pasangan Raden Muhammad Musa dan juga Raden Ayuria. Beliau itu merupakan sosok wanita pelopor kemajuan yang ada di Garut, juga sebagai salah satu pendiri sekolah keutamaan istri. Beliau itu memiliki cita-cita dan angan-angan yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Kartini dan juga Dewi Sartika, di mana beliau ingin menjunjung tinggi tentang tentang perjuangan wanita gitu, tentang kemajuan serta kesetaraan perempuan Nusantara. Nah, beliau itu mendidik anak-anak yang ada di kota Garut itu dengan cara pendidikan formal, agama, sosiologi, lalu mengajarkan membaca. Nah, beliau itu fasih dalam berbahasa Belanda, sehingga buku-buku dia menciptakan suatu berbagai karya gitu ya, dari bahasa Belanda disadur dan tentunya telah disesuaikan dengan kebudayaan Sunda gitu, dengan kultur budaya Sunda, sehingga mudah dipahami oleh bangsa pribumi. Nah, akibatnya dari kegigihan beliau gitu ya, beliau itu mendirikan sekolah yang berisikan 200 siswa, yang dimana sekolah tersebut itu dinamakan Sekolah Keutamaan Putri. Sekarang sekolah itu diganti nama menjadi SD Ranggalawe, tepatnya berada di Jalan Ranggalawe, pinggir Pendopo. Nah, kemudian pada penjajahan Jepang, sekolah tersebut berubah nama menjadi sekolah rakyat, yang dimana muridnya juga tidak dikhususkan untuk wanita, tetapi mulai dibuka untuk kaum pria. Selain itu, sekolah keutamaan istri tersebut disahkan oleh Belanda pada tahun 1913, setelah dimana sekolah tersebut didirikan pada tahun 1907. Nah, yang lebih menariknya lagi, akibat kegigihannya beliau itu mendapatkan penghargaan atau kompensasi dari pihak Belanda selama beliau mengajar setiap bulannya, karena beliau telah berhasil untuk mendidik khususnya kaum pribumi. Kemudian beliau itu dari asalnya tempat tinggalnya berada di Pendopo Garut. Nah, beliau pindah
ke jalan yang dimana jalan sekarang itu dikenal adalah dengan Jalan Siliwangi. Tempat rumah beliau itu adalah yang sekarang dijadikan Departemen Toserba Jogja. Nah, lalu beliau itu mengabdi sampai usianya yang 80 tahun, beliau masih mengabdi gitu. Kemudian beliau meninggal di usia 105 tahun. Baik, mungkin sekian yang dapat saya ceritakan kembali mengenai hasil literasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.